mendengarkan podcast ini. Percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang sederhana seperti yang selama ini kita bayangkan. Dengan datang ke gereja kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita merasa bahwa kita sudah mengalami Tuhan. Memang tidak menutup kemungkinan kita mengalami Tuhan dalam pujian dan penyembahan itu. Tetapi Bapak Ibu pasti bisa membuktikan selama bertahun-tahun menjadi orang Kristen, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, pertemuan dengan Tuhan secara langsung itu sangat minim, sangat miskin, saudara. Kalau bagi pendeta seperti saya, bisa tertipu oleh dirinya sendiri dan dia bisa menipu orang lain. Seakan-akan kita mengalami Tuhan, seakan-akan kita sudah masuk ke dalam wilayah Tuhan dengan acara-acara seperti yang kita lakukan ini. Memang kita akan memasuki hadirat Tuhan secara benar atau real, saudaraku. Tetapi itu tidak akan terjadi sampai kita membuktikan yang benar-benar kita mempercayai Dia. Saudara mungkin berkata, wah kita mempercayai Tuhan, Pak. Nah itu yang tadi saya katakan, saudara mungkin memandang sederhana. Mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang hadir, dalam liturgi Tuhan hadir. Kalau saudara membaca dalam kitab Yakobus, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatanmu, imanmu menjadi sempurna. Dalam pergumulan hidup saya, seakan-akan Tuhan berbicara begini. Kalau kamu percaya kepadaku dan selanjutnya kamu sungguh-sungguh mengalami aku secara penuh, lakukan sepenuh apa yang kuperintahkan. Dan salah satu yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah tidak bermilik. Jangan merasa memiliki sesuatu dan berharap akan memiliki sesuatu. Apakah itu berupa materi, dan yang paling halus yang sering menipu kita itu pujian atau sanjungan atau nilai diri di mata manusia. Nah, ini sulit dikatakan karena memang orang sudah mematok. Dia patok hidupnya hanya sampai di sini ku Tuhan. Hanya sampai di sini aku berserah. Saya dulu juga merasa sudah berserah dan mematok sampai wilayah tertentu, saudara. Tapi ternyata, saudara, kalau kita mau dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan dan mengalami Tuhan, kita harus berani melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. Jadi ketika Tuhan berkata di Injil Matius pasal 19, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Tuhan membuat habis hidup orang ini. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus menjual harta saudara lalu membagi uang saudara kepada pemulung atau orang miskin atau fakir miskin. Tapi saudara harus sungguh-sungguh bersedia untuk tidak bermilik. Saya bisa mengerti mengapa orang-orang Kristen abad mula-mula untuk menemukan iman yang benar dan mengalami Tuhan, dimiliki dan memiliki Tuhan, Tuhan bawa dalam kondisi yang begitu rupa sampai mereka secara harafiah, secara lahiriah memang tidak bermilik apa-apa. Kalau kita secara lahiriah masih memiliki ini, memiliki itu, nama atas nama kita, tanah atas nama kita, mobil atas nama kita, deposito atas nama kita. Tapi kalau orang Kristen abad mula-mula kan tidak bermilik, saudaraku. Benar-benar secara lahiriah miskin kin, terhina habis. Tapi kita kan tidak. Nah sekarang ini soal batin, saudara. Yang tahu juga hanya Tuhan.
Walaupun kemudian tidak bisa tidak, orang yang mengakui sekedar miliknya adalah milik Tuhan, itu nanti akan nampak dalam tindakan konkret. Tapi saya mengatakan ini tidak bermaksud apa-apa. Jangan saudara pikir saya sedang bermaksud apa-apa, sama sekali tidak. Artinya tidak bermaksud saudara memberi uang ke saya atau membagi harta saudara untuk gereja ini, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa saudara harus berani untuk tidak memiliki apapun dan siapapun supaya engkau bisa dimiliki dan memiliki Tuhan. Nah, sekarang begini saudara, bayangkan ya, kalau sampai unsur-unsur di udara ini terbakar, dunia akan dihanguskan oleh nyala api. Itu waduh, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Pada saat itulah manusia baru sadar siapa dirinya di hadapan Allah, siapa dirinya. Tapi pada saat itu mungkin manusia juga sudah tidak sanggup meyakini Allah itu ada. Yang tahu hanya bencana saja. Jadi ketika ketemu setan di api kekal, baru tahu ada Tuhan di sana, tapi nggak akan bisa menjangkau. Bayangkan saat seperti itu ketika hujan api dan belerang, ya, sesuai di dalam Lukas pasal 17, ya, orang makan minum, kawin dikawinkan, orang menjual, membeli, menanam, membangun, sampai hari kedatangan Tuhan mereka tidak tahu. Jadi nggak ngeh seperti orang di kota Sodom dan Gomora. Dan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan tanya, kau percaya nggak ini akan terjadi? Percaya Tuhan. Lalu perbuatanmu tidak menunjukkan seakan-akan kamu percaya loh. Seperti misalnya saya mengatakan seminggu lagi ada banjir. Oh, kau percaya nggak? Kalau percaya padaku, kamu akan siap-siap, mulai siap-siap perahu karet, Anda siap-siap baju di surat-surat disiapkan. Tapi kalau Anda nggak buat begitu, Anda nggak percaya. Anda berkata saya percaya, tapi tindakanmu tidak menunjukkan kamu percaya. Sekarang bagaimana Tuhan akan dialami oleh orang-orang yang hanya janji kosong? Aku percaya Tuhan. Percayamu itu belum standar Tuhan. Dan faktanya engkau semena-mena terhadap Tuhan yang kau yakini ada. Kalau kau yakin Tuhan itu ada, sikap hidupmu tidak seperti ini, tidak menunjukkan yang Tuhan itu ada. Ini contoh lain ya, waktu saudara ngomongin orang, waktu saudara kejam terhadap sesama, waktu saudara menutup mata terhadap penderitaan orang, ketika Anda tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, Anda memang tidak percaya. Nah, lebih rusak lagi kalau orang-orang di gereja hanya untuk memanfaatkan Tuhan, mengimani berkatnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ditolong puji Tuhan, nggak ditolong pun ya setengah percaya, nggak masalah. Nanti kalau ada jalan keluar, yakin Tuhan tolong, haleluya. Kalau nggak ada pertolongan ya percaya deh. Udah. Anda ngerti saya ngomong apa ini? Dia tidak mengalami. Sebenarnya saya juga dulu setengah-setengah, saudara. Nggak usah dulu lah, beberapa tahun lampau atau beberapa bulan yang lalu juga belum seperti hari ini, belum seperti sore ini, saudara. Ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Raja dan segala Raja, sikap kita terhadap Raja itu bagaimana? Kalau kita percaya apa yang diucapkan bahwa langit bumi akan menjadi api terbakar, bahwa ada langit baru, bumi baru, bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan digenapi, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali, supaya di mana aku ada, kamu ada. Kalau kita yakin apa yang dikatakan Tuhan, reaksi kita terhadap apa yang kita yakini harus nyata dan kelihatan sekarang. Kalau orang Israel percaya bahwa ada tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka terus berangkat tanpa bersungut-sungut di jalan. Banyak yang bersungut-sungut dan tewas di padang gurun. Intinya saudara, kita banyak ngomong tapi omong kosong. Kita tidak sungguh-sungguh percaya sebenarnya. Ada orang-orang yang punya komitmen untuk mengasihi Tuhan, tapi orang itu tidak tahu
Maka salah satu sarana untuk membuat dia tahu, Tuhan meremukkan orang ini. Mestinya saudara tidak perlu harus lewat pengalaman baru remuk. Tetapi dengan mengerti kebenaran Anda sudah bisa remuk. Tapi ini agak sulit. Tapi tetap bisa. Dengan mengerti kebenaran, saudara meyakini, ya ini benar. Lalu Anda menerjemahkan iman saudara itu dalam tindakan konkret sesuai dengan ajaran yang saudara dengar. Kalau saya sudah bisa lebih maju karena diremukkan Tuhan, dan peremukan itu membuat saya lebih gampang. Itu cara Tuhan luar biasa. Kalau orang-orang Kristen abad mula-mula ditindas oleh aniaya secara fisik, secara lahiriah, gampang mereka gampang, saudara, mengenakan kebenaran ikut Tuhan Yesus. Harus diakui sebenarnya sedikit sekali loh orang yang beriman dengan benar itu. Intinya orang yang beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus itu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jika tidak, kamu tidak beriman. Sebab Tuhan berkata, ikutlah aku, itu harus ikut jejaknya. Dengan kita konsisten, konsekuen melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, baru Anda bisa ketemu Tuhan. Saya ngotot minta Tuhan penuhi ruangan dengan hadirat Tuhan. Aku minta, oh Tuhan pasti penuhi. Tetapi kalau kita mengalami mujizat di ruangan ini tanpa membayar harga iman saudara setiap hari, hadirat Allah jadi murahan. Anda ngerti maksud saya? Jadi murahan. Saudara harus mengalami ketika tanpa emosi, tanpa perasaan, tanpa mujizat, tanpa merasakan kehadiran Tuhan secara fisik, Anda percaya. Karena percaya itu tanpa melihat, percaya itu tanpa bukti fisik, tapi Anda percaya. Kalau kita memandang Tuhan lalu berkata, Tuhan Bapa di surga, seberapa saudara bisa menancapkan keyakinanmu kepada Allah di surga, itu beda loh masing-masing kita. Waktu orang berkata Tuhan, orang yang mengalami Tuhan yang membayar harga pengiringannya lebih nancep. Sebab udah gak ada pilihan. Dia mempertaruhkan hidupnya buat Tuhan. Contoh sederhana, mestinya gak bisa dibahasakan, tapi saya harus bahasakan supaya Anda nangkep ya. Manusia itu kan masih mau sepotong penghargaan, saudara. Tidak bisa tidak. Saya ini kan masih bisa harap sepotong penghargaan, entah oh doanya baguslah, khotbahnya baguslah apa. Itu pun saya periksa dengan serius. Tidak boleh aku harapkan itu. Wah khotbah bagus, ya udah. Tidak perlu aku perhatikan. Oke, thank you, cukup. Aku masih berharap nanti punya rumah, punya mobil. Oh, apalagi itu tidak boleh kuharapkan. Pokoknya aku punya Tuhan Yesus saja cukup deh. Tapi kalau cuma punya Tuhan Yesus, lalu kamu nggak punya uang, sampai naik kendaraan nggak bisa, gimana? Ya, seandainya begitu ya nggak apa-apa. Saya naik bus atau jalan kaki. Seandainya begitu, tapi nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin bikin kita begitu. Tapi seandainya harus begitu pun, nggak masalah apapun. Nah rata-rata saudara itu masih memiliki diri sendiri. Anda nggak bisa terbang, nggak bisa. Dan yang paling merusak ya selain ikatan dunia dan percintaannya, Anda itu masih menyimpan dosa. Nggak bisa. Jadi kalau mau suci, suci benar, nggak boleh setengah suci. Nah ngomong gini kan kesannya sombong kayak dia udah suci. Ya kita berjuang untuk suci. Kita tidak bisa setengah terikat dengan dunia. Dengan kalimat, ya kita masih manusia di bumi. Ya masih di bumi. Justru di bumi kau buktikan imanmu. Kalau kau mati, kamu gak perlu buktikan imanmu loh. Buktikan imanmu. Ini tidak bermaksud nanti saudara pulang, lalu Anda punya berlian, Anda bungkus, lalu Anda bawa ke gereja. Ini Pak persembahan untuk Tuhan. Tidak harus begitu. Tapi Tuhan akan pimpin saudara bagaimana menggunakan saudara punya uang, punya harta semua untuk Tuhan. Ini nggak ada urusannya dengan saya ya, saudara urusan dengan Tuhan sendiri ya. Jangan macam-macam ya. Sebab nggak ada kalimat atau kata lain yang bisa saya katakan kecuali ini.
Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Kamu akan memperoleh harta di surga. Yang jelas itu ada barter. Tidak bisa tidak, harus barter. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Seperti perumpamaan harta yang terpendam di ladang. Dia harus menjual seluruh miliknya membeli ladang itu. Yang mahal bukan ladangnya, tapi harta yang tersimpan di ladang itu. Seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang mahal harganya, dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Prinsip ekonomi, menggunakan modal seminimal mungkin untuk laba sebanyak-banyaknya. Ini sampai seluruh miliknya dijual, ya sudah ngawur kan secara prinsip ekonomi. Sekarang saudara ya, tadi sudah saya katakan, dengan perbuatanmu imanmu menjadi sempurna. Jadi ketika saudara mulai melangkah, tidak terikat dengan dunia, melangkah meninggalkan dosa, itu kehadiran Allah makin nyata dalam hidupmu. Yang ini tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, sebab saudara harus mengalami sendiri. Saudara, kalau hadir di sini, saudara bukan mau diajak jadi orang Kristen yang biasa-biasa, militan abis sudah, nggak ada sisa. Tapi saya ingatkan bagi bapak ibu yang sudah lewat usia, sulitlah gitu aja lebih gampang untuk bisa masuk sini, karena Anda punya tekukan terlalu lama. Tidak semua, ada orang-orang yang sudah diproses panjang oleh Tuhan sehingga bisa sepenuhnya bagi Tuhan. Biasanya nggak biasanya ya biasanya lah, lebih banyak lah. Pendeta kalau ngomong gini ini karena lagi cari dana. Kita tidak bermaksud itu. Harus ada barter. Kalau Filipi 3 ayat 7-9 Paulus mengatakan, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebenarnya kalimat tidak merasa memiliki siapapun dan apapun, itu pun tidak bisa dikalimatkan mudah, saudara. Tidak bisa. Itu kan nanti taruhnya di sini, saudara. Tetapi kalau saudara takjub terus dengan kebenaran firman Tuhan, takjub terus dengan kebenaran firman Tuhan, dan terus bersama-sama berdoa seperti saat ini, merasakan hadirat Tuhan, sementara hari-hari saudara-saudara berjuang untuk melepaskan segala ikatan, saudara akan bisa mengerti apa maksudnya memperoleh Kristus, melepaskan semua dan memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus artinya memiliki pengalaman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya mempersoalkan sebenarnya bagaimana Henok bergaul dengan Allah, bagaimana Tuhan, bagaimana ya Abraham bisa berdialog denganmu dan mengerti apa yang harus dilakukannya. Bagaimana caranya Abraham berdialog denganmu? Yang saya pahami kemudian adalah, saya mestinya lebih dari Abraham, karena Roh Kudus ditaruh dalam diriku, dan dia bisa bercakap-cakap tiada henti setiap saat. Tergantung apakah kau menghidupkan Tuhan dalam hidupmu atau tidak. Oh ya, saya mau menghidupkan Pak, tapi Anda terikat dengan dunia. Tidak bisa. Tidak bisa. Hidup kekal untuk kelas, untuk level orang percaya, tidak boleh ada ikatan apapun. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Nah, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu diremukkan Tuhan. Tapi mestinya Anda nggak usah diremukkan, bisa. Atau peremukan ini jangan berkepanjangan lalu makan korban, lebih sulit. Mestinya peremukan yang sudah dilakukan, tidak sampai titik yang terdalam, kita sudah bangkit, saudara. Jadi Tuhan kan akan membuat kita tuh turun terus gini, entah kesehatan kita, entah ekonomi kita terus. Jadi waktu Tuhan pukul kita dengan level tinggi begini, kita masih belum lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ketika sampai di sini kita berkata, oke Tuhan, aku mau. Stop, Tuhan naikkan lagi.
Tuhan juga bukan Tuhan yang sakit jiwa, yang mau nyakitin kita. Aku sakitin lah. Disakitin mau bertobat, disakitin nggak mau bertobat, ya udah. Nah, ada orang-orang yang ketika dia disakiti dia tidak mau bertobat, lalu Tuhan angkatlah masalahnya. Masalahnya diangkat, dia pikir Tuhan menolong dia. Padahal Tuhan menghentikan prosesnya. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang dia tidak mengasihi. Allah tidak bisa melanggar firman-Nya. Tapi orang-orang ini merasa, Tuhan udah tolong saya, haleluya. Salah kamu. Ternyata kamu tidak bisa dididik Tuhan. Anda ngerti saya ngomong apa? Sebenarnya banyak misterinya loh kehidupan ini, saudara. Saya kapan itu hari ini saya berkata, Tuhan itu misteri loh. Seringkali kita sulit memahami, tapi pasti Tuhan nanti akan menunjukkan jejaknya. Lalu Tuhan bawa saya ke situasi-situasi di mana saya nggak ngerti kok Tuhan begini ya. Tapi di situ Tuhan mau membuat kita rendah hati. Saya tidak mau menunjukkan kasusnya. Nanti kalau saya tunjuk kasusnya Anda pikir saya mau minta bantuan saudara. Oh, saya tidak perlu. Tapi Tuhan sering bawa saya ke sini nih. Seakan-akan Tuhan mau berkata begini, kamu percaya aku yang menciptakan langit dan bumi, kekuasaanku tidak terbatas? Percaya Tuhan? Ya cobalah, diuji sampai banjirnya segini. Waktu banjirnya segini kita minta tolong, kita yakin Tuhan tolong. Nggak sampailah. Ketika di sini, Tuhan tolong. Sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Apakah aku mampus ya? Akhirnya kita berkata, kalau banjir ini menenggelamkan aku harus mati. Terserah Tuhan. Udah nggak minta tolong lagi. Tetapi yakin bahwa jejak Tuhan akan kelihatan. Dan saya mulai mengerti, oh begitu ya. Pride-ku itu tinggi banget. Sombongku terselubung di dalam batin. Kalau nggak diremukkan ini, saya nggak bisa rendah hati. Kalau aku nggak diremukkan, aku nggak bisa percaya dalam arti yang benar. Kalau nggak diremukkan, aku tidak sungguh-sungguh merindukan langit baru, bumi baru. Diremukkan sama sekali. Saudara tidak usah diremukkan seperti saya, dibentuk Tuhan begitu hebat. Saudara percaya saja lalu berubahlah. Amin. Jangan makan kurban banyak, saudaraku. Percaya. Jika kau belum kuremukkan dalam peremukan di level tertentu, kamu hanya mengerti sebagian. Tapi ketika kau remuk, engkau tahu semua yang kuingini. Karena kau sudah tidak punya keinginan lagi. Kalau kau masih punya keinginan, kau tidak lihat keinginanku. Walaupun keinginan kita kelihatannya bagus. Oh Tuhan, aku mau bikin ini, aku mau bikin itu. Oh ini untuk pekerjaanmu. Kadang-kadang kita punya agenda pribadi di balik semua itu. Licik kita. Saya itu takut ya, Anda itu belum nyampe, gak akan pernah sampai ke wilayah yang saya alami. Bukan sok. Ini berat. Ini berat. Gak punya apa-apa, gak mengharapkan apa-apa. Itu berat. Tapi sampai di sini Anda baru bisa memiliki Tuhan. Dia baru nyata, terhormat, tersanjung ketika engkau berkata, aku milikmu Tuhan. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Aku milikmu. Kalau kita nggak diremukkan, kita masih punya harapan-harapan sekecil apapun. Tapi ketika kita diremukkan, hanya sisa pengharapan itu. Langit baru, bumi baru. Jadi biar saudara ya, ini pendeta-pendeta juga ada di sini ya, berharap jadi pembicara, nanti aku akan khotbah, nanti jangan deh. Mau jadi pengkhotbah kayak tidak, kayak nggak masalah. Biar aku dari hari ke hari mengerti yang kau kehendaki dan melakukan. That's it. Kalau saudara yang duniawi ini ya, habis ini aku mau beli rumah, habis beli rumah aku mau ini, kan biasa gitu. Umur 40 tahun aku udah punya rumah, punya mobil. Umur 50 tahun depositoku sekian. Umur 55 aku berhenti. Aku jalan-jalan ke luar negeri, aku udah punya. Bagus. Terus nyungsep ke neraka. Begitu diremukkan, ternyata punya kanker yang tidak tersembuhkan. Tinggal 6 bulan. Kalau dia bisa berubah, dia bisa punya kesempatan balik. Kalau tidak, kankernya membunuh dia. Atau
dia sembuh mungkin karena berobat sana sini, seperti Tuhan tolong, dia nggak pernah tertolong lagi. Tubuhnya sehat, dia kembali menjalani hidupnya, nggak pernah balik. Mengerikan orang seperti itu. Tapi bangga, oh aku disembuhkan Tuhan, oh Tuhan dengar doaku, kita istimewa. Itu kan taman kanak-kanak. Kita diremukkan Tuhan nggak jadi miskin loh. Jangan you pikir jadi miskin lalu terhina. Oh nah. Tapi seandainya begitu pun kita rela. Kalau you tidak punya pengharapan sepenuhnya langit baru bumi baru, kalau saudara tidak sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapanmu kepada penyataan Tuhan, seperti 1 Petrus 1 ayat 3, saudara tidak setia kepada Tuhan. Letakkanlah seluruh pengharapanmu. Anda melihat bagaimana orang Kristen pada mula-mula teraniaya, tapi mereka begitu yakin Tuhan akan datang kembali dan membawa mereka di mana Tuhan berada. Itu sudah nggak waras. Sekarang cari orang yang nggak waras begini hampir nggak ada. Tapi di Rehoboth ada. Dan saudara termasuk di dalamnya. Yang ngotot saja nih, kadang-kadang kayaknya nggak nyampe-nyampe loh. Aduh, apalagi nggak ngotot. Semua cuman virtual aja. Dia pasti hanya virtual. Hanya bayang-bayang fantasi. Jadi kalau Tuhan berkenan meremukkan kita, kita bersyukur saudara. Tapi saudara tidak perlu sampai diremukkan ya saudaraku, tidak perlu. Cukup mendengar lalu nurut saja. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kamu dengar saya ngomong terus. Makin hari khotbah seperti ini makin gak bisa dimengerti. Mungkin juga dipikir ada niat apa di balik khotbah semacam ini. Gak ada niat apa-apa. Ini cuma mau orang ke surga. Gak apa-apa ya Pak. Haleluya. Sekarang saudara tinggal bagaimana melakukan kehendak Tuhan secara nyata. Anda pasti tahu ikatan-ikatan dosa dalam dirimu yang harus dilepas. Ikatan-ikatan dirimu dengan percintaan dunia harus dilepas. Kebanggaan dengan barang ini, barang itu, kesombongan dengan apa yang kau kenakan, itu ikatan dunia. Belum dosa-dosa yang mungkin masih saudara lakukan dan saudara berkata, ya saya tidak serius Tuhan, kali ini saja. Oh kali ini terus, kamu tidak akan pernah hidup suci. Harus berani hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Boim, ada lagu baru Pak Boim, tapi nanti saja. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi. Jadi anak Allah itu luar biasa. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Jadi anak Allah itu luar biasa. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi. Bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu, Tuhan Yesus, yang sungguh taat dan hormat padamu, tidak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Itu kan disuruh menyembah iblis, dia tidak mau. Dia tidak terjerat. Arahkan pandanganku hanya ke rumahmu Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tidak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Saudara harus menemukan Tuhan. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau saudara tidak praktek hidup. Dulu saya juga agak kompromi karena saya takut maksa dan menyakiti saudara. Ya, kita kan bukan pendeta kayak Pak Eras. Harus tinggalkan semua percintaan dunia, yang gak bisa lah Pak. Jadi saya ngomongnya ya nggak berani mendesak. Sekarang saya mendesak. Anda tidak akan bisa mengalami Tuhan tanpa praktek nyata dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Bukan berarti Anda mulai membungkus, Anda punya berlian, Anda bawa ke saya atau bagi ke pemulung. Tidak, hatimu harus terlepas dari ikatan itu. Nanti Tuhan baru mengarahkan, ini kasih siapa,
Coba kamu jual supaya untuk bisa bayar uang sekolah tetanggamu atau familimu. Itu nanti pekerjaan Tuhan baru dipercayakan. Kalau tidak, jangan harap Anda mendengar suara Tuhan dan menemukan proyek-proyeknya. Kita bersyukur kalau kita punya kesempatan jadi anak Allah dan mengabdi kepada Bapa di surga. Seperti yang saya katakan baru-baru ini. Kalau Tuhan minta mata sebelah kananku, kuberikan. Kutawarkan mata sebelah kiriku. Tanpa saudara sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup seperti ini, Anda tidak mengalami Tuhan. Dan saya tidak bisa menolong saudara untuk bisa mengalami Tuhan. Anda harus gila-gilaan, berani tidak wajar hidup, kehilangan segala sesuatu, hanya menyisakan satu pengharapan, memandang wajahnya di langit baru bumi baru.